Suatu pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada Filemon, karena firman Tuhan ini tidak menyinggung yang lain. Ini adalah surat khusus yang disampaikan oleh Paulus kepada Filemon yang menyatakan bahwa Onesimus telah layak menjadi teman sekerja bagi Paulus selama dia menjadi. Nah, Onesimus ini adalah orang pelarian. Dikatakan tadi bahwa Onesimus ini adalah seorang hamba Filemon, seorang hamba Filemon yang dipekerjakan oleh Filemon sendiri. Tapi Filemon memiliki kekecewaan oleh sikap si Onesimus ini, karena barangkali Onesimus berbuat sesuatu yang merugikan atau mengecewakan Filemon. Maka Onesimus ini melarikan diri ke Roma, dan di sana berjumpa dengan Paulus. Sebuah persoalan yang dialami oleh Onesimus sehingga dia harus tidak sanggup lagi menghadapi tuannya Filemon, yang telah kita ketahui sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengarkan tadi bahwa Filemon ini adalah hamba Kristus, saudara seiman dari Rasul Paulus yang telah banyak menerima pengajaran tentang Kristus Yesus melalui Paulus. Tetapi Onesimus tidak mendapat hal seperti itu. Sesuatu yang berharga atau pengetahuan tentang Kristus itu semasa diperhamba oleh Filemon. Justru persoalan dan masalah seperti yang dikatakan tadi bahwa barangkali Onesimus ini memiliki hutang kepada Filemon. Seperti dikatakan tadi di ayat yang ke-18, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggunganlah semuanya itu kepadamu. Maka boleh dikatakan kejahatanlah yang dilakukan oleh Onesimus ini kepada Filemon. Tetapi dalam perjalanan kehidupannya, ketika dia meninggalkan atau melarikan diri dari perhambaan oleh Filemon, dia berjumpa dengan Paulus. Di sanalah dia diajar, dididik, memperoleh pengetahuan tentang Kristus Yesus, dan dia bertobat. Onesimus ini bertobat sebab dia adalah anak muda yang bandel, yang melakukan kesalahan, bahkan merugikan tuannya pada awalnya. Ketika berjumpa dengan Paulus, dia mengalami pertobatan secara drastis. Maka lewat kejadian ini, kalau boleh kita simpulkan, persoalan itu tidak selalu membawa kepada kehancuran. Masalah itu sepertinya tidak selalu berujung kepada kebinasaan. Dosa itu barangkali tidak selalu secara otomatis untuk membawa kepada maut atau kematian. Karena demikianlah yang dialami oleh Onesimus ini. Di ayat 11 dikatakan, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Ayat 15 dikatakan, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak darimu. Karena itulah persoalan itu yang kau dialami oleh Onesimus, supaya selama dalam perhambaan Filemon, barangkali Onesimus tidak akan mengalami peningkatan secara rohani. Karena mungkin pengajaran yang diterima atau nasihat barangkali yang disampaikan oleh Filemon tidak seperti yang disampaikan oleh Paulus.
Puasa itu bukan seperti yang disampaikan oleh Paulus. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejarah daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Ayat ini menegaskan bahwa persoalan yang dialami oleh Onesimus dan juga Filemon sebagai tuannya adalah bukan persoalan yang kebetulan terjadi. Mungkin saja dalam persoalan itu, dalam kacamata Paulus adalah Tuhan juga punya rencana di sana. Itu sebenarnya kata sebab mungkin karena itu dia dipisahkan daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Dan ayat 16, bukan lagi sebagai hamba. Persoalan itulah membawa dia kepada Paulus, dan itulah sebabnya ketika Onesimus kembali kepada Filemon, bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai teman sekerja Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan daripada hamba, yaitu sebagai saudara kekasih, sebagai orang yang memiliki hubungan yang erat, yang indah, yang manis. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia tidak maupun di dalam Tuhan. Kesetaraan antara Filemon dengan Onesimus boleh terjadi sekalipun awalnya Onesimus ialah sebagai hamba, sebagai pekerja rendah bagi Filemon. Maka saya katakan tadi, persoalan itulah yang membawa dia melarikan diri dari perhambaan Filemon kepada Paulus, dan setelah berjumpa dengan Paulus, inilah yang terjadi. Ayat 17, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku. Sebab kita tahu bahwa saya katakan tadi, Paulus ini adalah guru dari Filemon. Tetapi Paulus dengan tegas berpesan kepada Filemon, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku. Kaum Bapak ini tentu perlu juga memiliki sikap seperti Paulus. Dalam penjangkauan ini, baiklah kita kiranya menjadi orang yang membawa kebenaran kepada Kristus seperti Paulus. Paulus tidak menghukumi. Paulus tidak selalu menekan. Bahkan dikatakan ayat 8, kalau ada dia beribadah dengan engkau, dan seandainya dia memiliki hutang kepadamu, biar saya membayar, biar saya melunaskan. Saya yang menjamin. Maka dengan demikian, si penjahat, si pembuat kesalahan, si pembuat masalah, si pendosa itu memiliki kesetaraan yang sama dengan kita dalam penjangkauan kaum Bapak. Puji Tuhan. Kiranya itu boleh terjadi. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, pemahaman kepada kita. Aku Paulus menjaminnya, ayat 19, dengan tulisan tanganku sendiri. Saya katakan tadi, firman Tuhan yang ada di Filemon ini khusus hanya mengenai Onesimus. Tidak ada dibahas yang lain. Tidak ada diceritakan yang lain. Khusus tentang Onesimus. Diberikan pesan khusus juga kepada kami. Dan juga kepada jemaat di Kolose. Juga Paulus memberikan surat supaya orang-orang tidak menjadi kecewa di sana, menerima Onesimus sebagai teman seiman, teman sekerja Allah. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padamu, yaitu diri sendiri. Aku menjamin. Paulah betul. Marani kita menjamin kalau mantai, apa yang orang kata,
Tolong doa di Kristus isi, puji Tuhan. Sebagai berikut ayat firman ini, saya katakan tadi, berapapun besarnya masalah kita, berapapun besarnya dosa kita, kalau kita melarikan diri ke arah yang tepat, yaitu Kristus Yesus, persoalan itu hanya membawa kita kepada peningkatan iman dan pengenalan tentang Kristus. Puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Tuhan.